Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Hamidkan MPD, pengajar praktik dari Ibu Marintan. Pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi komunikasi visi guru penggerak dan visi sekolah. Yang pada kegiatan ini nanti saya sebagai moderator, Bu Marintan nanti yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bu Marintan. Saya persilahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Kepala Sekolah Ibu Serti ya. Terima kasih juga buat Pak Abdul Hamidra sebagai pengajar praktik saya ya, yang sudah banyak menuntun langkah gitu dan mengingatkan akan tugas-tugas yang harus dicapai. Terima kasih untuk jadi Bapak sampai juga datang ke sekolah saya yang untuk melihat CGP-nya gitu ya Pak. Terima kasih buat langkahnya Bapak, dan terima kasih juga buat rekan-rekan guru hebat ya, rekan saya mengajar di sekolah ini untuk menuntun anak didik yang sangat kita cintai. Ya, sebelumnya saya baca puisi dulu lah ya. Saya berdiri lah ya supaya lebih hidup suasananya. Oke. Ini puisinya adalah ciptaan daripada Insinyur Soekarno ya, artinya ini visi dia dulu. Visi dia pada saat itu ini belum kesampaian, tapi udah bisa kita lihat sekarang ini bahwasanya visi dia dulu sudah terwujud sekarang. Gitu. Jadi saya baca dulu lah apa yang menjadi visinya Insinyur Soekarno di masa dulu ya. Judulnya adalah Aku Melihat Indonesia. Kalau aku melihat gunung-gunung biru, aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarap di angkasa, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengar suara burung berkutut di pepohonan, aku mendengar suara Indonesia. Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia di pinggir jalan, apalagi sinar matanya anak-anak kecil Indonesia, aku sebenarnya melihat itu wajah Indonesia. Itu adalah visinya Soekarno yang dulu dia menganggap bahwasanya dia yakin itu akan menjadi kenyataan. Demikian juga sekolah kami mempunyai visi. Visi itu adalah mimpi sekolah kami, dan kami yakin itu kami akan mewujudkan itu. Kami yakin dan percaya dengan kekuatan kami, dengan kreativitasnya kami para guru, dengan kepercayaan yayasan kami, dan juga doa-doa dan dukungan dari yayasan kami, dan juga sumber kekuatan daripada Tuhan ya. Kami dimampukan untuk melakukan itu. Bahwasanya visi sekolah kami itu seperti ini: mempersiapkan pemimpin masa depan yang berkarakter dan berwawasan lingkungan untuk memberi dampak bagi sekelilingnya. Itu adalah visi dari sekolah kami Pak. Jadi sebenarnya sekolah kami ini mengambil visinya ini karena kebetulan kita memang mayoritas di sini agama Kristen, jadi kami itu yayasan lah ya, beserta dengan ketua-ketua di sekolah dan juga komite, beserta juga dengan guru, bekerja sama berkolaborasi merumuskan visi ini. Ini kami ambil itu dari Ayu ya, artinya seseorang yang mempunyai kekuatan lah ya untuk mempunyai karakter ya. Ayub itu punya karakter saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kesehatan. Itu adalah karakter menjauhi kejahatan. Itu adalah karakter yang kami inginkan dipunyai oleh anak-anak Pak. Jadi saya juga punya visi sejalan dengan visi sekolah ini. Visinya saya itu mewujudkan pemimpin masa depan yang mempunyai karakter, mencintai kebenaran, dan mempunyai kompetensi global.
Jadi sedikit sih tambah. Kalau dia di visi sekolah berwawasan lingkungan untuk dapat memberi dampak bagi sekeliling, mempunyai dampak artinya dampak yang positif bagi lingkungan masyarakat sekeliling. Kalau saya sih ada nambah sih Pak. Kalau sebenarnya pemimpin masa depan itu akan dilahirkan oleh sekolah ini yang mempunyai karakter dan mencintai kebenaran dan mempunyai kompeten global. Artinya sesuai dengan seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, kami mengharapkan murid-murid yang ada di sekolah ini mencintai kebenaran, mempunyai karakter Kristus, di mana suatu saat mereka kelak, saat mereka ada di posisi mereka ya, kalau kami melihat mereka menjadi seorang pemimpin, kita tidak melihat pekerjaan mereka tapi mereka akan menjadi pemimpin di posisi mereka yang berkarakter tadi dan mempunyai keterampilan dan keahlian yang dituntut oleh zaman sekarang. Itu sih kalau dari saya Pak. Jadi kalau menurut saya sih visi saya dengan visi sekolah sejalan itu kami lakukan Pak. Artinya bentuknya itu dari praktek. Setiap hari Kamis ada ibadah kelas kecil, itu dari jam 8 sampai jam 9. Hari Jumat ibadah kelas besar 456. Setiap hari Jumat konsisten itu dari jam 8 sampai jam 9 juga. Dan setiap hari jam setengah 8, jam 7.15 kami karakter di lapangan. Kemudian jam 7.30 sampai jam 8 setiap hari. Jadi bisa kita katakan itu 2 jam setengah dalam seminggu. Itu kita saat teduh, kita bernyanyi, kita berdoa, kita bagi firman. Yang utama kami bagikan ke anak-anak itu adalah karakter. Memang kami butuh murid yang pintar, tapi di atas semuanya itu kami mau murid itu yang berkarakter. Dari saya ya Pak. Kemudian yang ini ya Pak kita bacakan. Nanti. Belum ya. Sebelumnya mungkin kita berikan tepuk tangan lagi. Salah satu itu yang tidak semangat ya, yang luar biasa. Itu tadi penerangan penjabaran visi, baik visi sekolah sudah saya dengar luar biasa, dan visi Miss Marintan sebagai guru penggerak. Mungkin boleh kita memberikan tanggapan nanti akan ditanggapi oleh kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu kalau langsung ke kepala sekolah. Ada yang ingin memberikan masukan, mana tahu ada yang boleh memuji mungkin sudah bagus menurut saya atau ada tambahan boleh. Ya atau kita sudah setuju semua ya. Kita sudah setuju berarti Miss Maritan sudah mendapatkan persetujuan. Jadi kalau sudah mendapatkan persetujuan dan ibu ini siap menjadi rekan-rekan Miss Maritan untuk mencapai visi tersebut. Ya, bagaimana dari kepala sekolah? Ya. Pada dasarnya apa yang disampaikan Miss Intan itu adalah benar ya. Dan itu yang menjadi visi sekolah dan apa yang menjadi visi Miss Intan memang sejalan ya Pak. Nah saya cuma menegaskan bahwa memang mempersiapkan pemimpin. Sebenarnya mereka kan bukan pemimpin calon ya. Jadi mereka itu calon-calon pemimpin yang dimana kita di SD memang sekolah dasar. Jadi disinilah dasar pemimpinan itu bakalan seperti apa mereka di masa depan. Jadi kan seringkali kalau kita berbicara pemimpin, dalam pikiran kita tanda kutip presiden atau pemimpin daerah, pemimpin di perusahaan, pemimpin di kedinasan. Tapi sebenarnya di sini bicara tentang pengaruh. Jadi apapun mereka kelak, mereka harus bisa memberi pengaruh. Makanya di sini ada juga memberi pengaruh bagi sekelilingnya. Jadi semasa kecilnya pun mereka, ketika di usia mereka kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, mereka bisa kasih pengaruh. Misalnya di rumahnya itu ada yang cara kotor, mereka sudah mulai bilang, itu nggak bagus gitu. Atau Mama kita harusnya berdoa dulu gitu ya. Misalnya kebersihan, budaya antri, mereka sudah bisa memberi pengaruh. Jadi ini yang dilihat oleh pemimpin kami ya. Kalau di sini dibilang ke yayasan, kita di bawah naungan gereja Pak. Jadi memang ini yang menjadi mimpi kita. Jadi supaya mendarat ya. Jadi bukan pemimpin selain kita mereka menteri, ya kan? Berapa juta anak Indonesia mau jadi menteri gitu. Jadi apapun profesi mereka, mau penyanyi, mau nanti jadi chef, mereka bisa menjadi pengaruh. Ini
berupa penekanan dari saya itu saja. Ya, terima kasih kepada ibu kepala sekolah. Jadi Miss Marintan bahagia dan bangga karena berada di lingkungan yang positif, baik rekan sejawat BTK yang ada di sekolah ini dan juga ibu kepala sekolah terkhusus mendukung. Jadi saya pun sebagai pengajar praktik dari Miss Marintan mohon dukungannya. Apapun karya dari Miss Marintan ini kita paham, bukan beliau ini istilahnya kalau bahasa kitanya mau cari hati buat program-program mungkin yang supaya dipuji-puji atau mungkin juga namanya itu istilahnya semacam supaya dianggap hebat begitu ya. Karena kan ada penilaian teman-teman seperti itu. Biasanya pengalaman guru-guru kan seperti itu karena dianggap kadang sok paten bahasa ininya. Enggak. Jadi kita ini semua sama-sama belajar dan kebetulan Miss Marintan ini yang sedang mengikuti program guru penggerak supaya nanti kita semua Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi dengan Miss Marintan. Semoga Miss Marintan dapat melaksanakan aksi nyatanya kepada sekolah ini dan memang Miss Marintan harus menunjukkan kepada rekan yang lain bahwa ia mampu menjadi contoh dan teladan bagaimana pengajaran yang memerdekakan sesuai dengan apa yang dipelajari. Jadi pada komunikasi diskusi kita pada sore hari ini itu yang ingin kita capai, bahwa memang visi yang disusun Miss Marintan dengan visi sekolah sudah sejalan, sudah kita dengarkan bersama, jadi diskusi kita sudah selesai. Itu saja yang kita dengarkan. Sekali lagi saya Miss Marintan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berhadir di ruangan ini. Semoga saya doakan sekolah ini bisa menjadi sekolah yang terbaik, yang memang mencintai Tuhan dan bisa memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dimanapun anak-anak itu berada. Oke, itu aja. Terima kasih.